Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Fitria SPD, CGP Angkatan 10, SMP Negeri 1 Candung yang berasal dari Kabupaten Agam. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kami calon guru penggerak melakukan diseminasi budaya positif pada rekan sejawat dan penyusunan kesepakatan serta keyakinan kelas bersama anak didik. Dalam melaksanakan dan mempelajari modul 1.4, saya dibantu oleh fasilitator hebat Ibu Martini SPD dan pengajar praktik Bapak Hendra Noviandi SPD. Latar belakang: budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter murid. Sebagai calon guru penggerak yang telah mempelajari modul 1.4, dalam menyusun aksi nyata diminta untuk membagikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif meliputi teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas kepada rekan sejawat di SMP Negeri 1 Candung. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan belajarnya. Pendidikan juga bertujuan menciptakan manusia yang beradab atau berkarakter. Kelas sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan menjadi tempat berlatihnya dan bertumbuhnya nilai-nilai manusia. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun keyakinan kelas, sehingga anak didik memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin yang berasal dari motivasi internal sehingga tumbuh karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan. Tujuan penyusunan aksi nyata ini adalah: yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan anak didik yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak didik bersama wali kelas atau guru. Yang kedua, menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas oleh anak didik secara konsisten. Yang ketiga, menguatkan karakter positif dalam diri anak didik seperti beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, saling menghormati, dan lain-lain. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru atau sejawat, anak didik, dan orang tua. Berbagi pengalaman tentang konsep inti budaya positif secara luring bersama rekan sejawat yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 5 Juni 2024 pada jam 14.00 sampai dengan selesai, bertempat di Labor IPA SMP Negeri 1 Candung. Bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka.
Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain berkaitan dengan kepatuhan. Disiplin yang bermakna positif dibagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kata disiplin sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus punya disiplin diri yang kuat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pendapat Diana Gosen yang menyatakan arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi ada perbedaan dengan budaya kita tadi, bahwa disiplin itu menurut budaya kita adalah kepatuhan, tapi makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen adalah belajar. Disiplin itu lebih kepada diri, membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yang terbangun dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif yang kita harapkan adalah motivasi pada nomor 3, yaitu pada diri murid akan membuat seseorang disiplin karena memiliki motivasi internal. Sebetulnya ini juga kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kita yang datang ke sekolah karena takut ditegur kalau terlambat. Mungkin itu 1 dan 2 itu sifatnya adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar. Sedangkan yang kita harapkan tumbuh dalam diri murid adalah motivasi internal agar mampu menciptakan disiplin positif. Yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kenapa ada profil pelajar Pancasila? Ternyata profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan tumbuh pada diri anak kita agar mereka memiliki motivasi internal atau intrinsik untuk bisa melaksanakan disiplin positif. Kemudian kita membahas tentang teori kontrol. Sebetulnya menurut ahli, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ilusi atau khayalan menurut teori kontrol, yang pertama ilusi guru mengontrol murid, itu sebetulnya adalah khayalan. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan akan menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Konsekuensi dan restitusi, apa perbedaannya? Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima,
hukuman tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian konsekuensi biasanya dibuat oleh pihak sekolah atau guru dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Dan yang ketiga adalah restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif atau kerjasama antara restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak mereka berefleksi. Berefleksi maknanya adalah mengubah pengalaman mereka menjadi sebuah pembelajaran tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai. Maka mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan lain-lain. Mensosialisasikan tentang kebutuhan dasar manusia. Baik kita seorang guru, baik itu seorang murid, jadi kita tetap memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi apapun yang kita kerjakan adalah pasti mendapatkan kebutuhan. Tujuan kita melakukan tindakan itu adalah sebetulnya untuk memenuhi salah satu yang negatif untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ada 2 pilihan. Jika cara positif tidak tercapai, mungkin saja kita menggunakan cara yang negatif. Untuk pertanyaan semantik bisa kita amati bersama-sama. Ibu Akbar di kelas 2 SD mungkin jawabannya saya akan kembalikan. Ya. Terima kasih Bu Lis. Bu Lis sudah memberikan solusi. Berarti Bu Lis akan memanggil Doni terlebih dahulu dan akan menanyakan alasan dia mengambil paksa bekal temannya. Kemungkinan jawaban alasan Doni itu sebetulnya bisa beragam ya Bu Lis, jika kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Dia ada 5 kemungkinan jawabannya. Namun sebelum membahas kasus itu, kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia untuk mengingatkan kemungkinan Doni sedang memenuhi kebutuhan yang ketiga untuk berpuasa dan dihormati oleh teman-temannya. Jika Doni itu ingin mengambil bekal temannya karena bosan dengan menu-menu itu saja yang diberikan oleh ibunya, kemungkinan Doni ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Berarti dia ingin sesuatu yang Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Rata-rata adalah pada posisi pertama dan posisi kedua. Jarang sekali kita berada pada posisi sebagai pemantau. Mungkin ada sebagian bapak ibu-ibu yang berada pada posisi manajer. Tapi sesuai dengan video tadi, mungkin kita akan berproses untuk menjadi posisi yang kelima, walaupun itu tidak mudah. Selanjutnya, pertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian kita bahas tentang segitiga restitusi, di mana pada posisi manajer kita akan menanamkan disiplin positif dengan salah satu caranya adalah menerapkan segitiga restitusi sebagai bagian dari disiplin positif. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas melalui pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Pada tahap kedua kita melakukan validasi yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Proses pembentukan keyakinan kelas di kelas 83. Prosedur pembentukan keyakinan kelas dimulai dengan yang pertama, mempersiapkan warga kelas untuk melakukan kegiatan curah pendapat. Yang kedua, mencatat masukan murid di kertas stick note, kemudian menempelkannya di kertas besar atau plano. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Yang kelima, keyakinan kelas disetujui oleh warga kelas. Dan diakhiri dengan keyakinan kelas ditempelkan di dinding-dinding kelas. Saya meyakini bahwa Nampaknya diskusinya. Silakan tempel ke depan.
Tulisannya nampak, Bu? Masih ada yang sudah tempel perempuan? Tempel satu dulu. Silakan buat yang lain. Hei. Apa yang berapa kelompok ini? Gabungkanlah. Ya, bisa gabung dengan teman-temannya. Silakan kelompokkan dengan teman yang dekat, mirip. Susun aja ambil kalau menurut kita ini. Yang pertama adalah akhlak mulia. Meyakini bahwa berakhlak mulia akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik. Seperti jujur, berperilaku jujur kepada teman dan guru saat dalam ujian. Dalam kata lain, tidak menyontek. Saya meyakini dengan sikap jujur kita akan sukses dan memiliki pribadi yang berakhlak mulia. Dengan kata lain, kita bisa mengurangi kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak atas. Yang kedua adalah mandiri. Yang pertama, mandiri dalam mengerjakan tugas. Mandiri dalam melaksanakan tugas wajib atau melakukan tanggung jawab. Saya yakin bahwa setiap individu dapat mengerjakan tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban dan keteraturan dan kenyamanan kelas agar semua peserta atau teman-teman di kelas ini bisa merasa nyaman dengan keadaan yang ada dalam kelas. Seperti menjaga kebersihan kelas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Yang keempat adalah pekerja keras. Bekerja keras dan selalu berusaha adalah kunci kesuksesan. Saya meyakini bahwa orang yang bertanggung jawab pada tugas dan semua pekerjaan di sekolah akan sukses di masa depan kelak. Tadi Ibu sudah membagikan nilai UH-IPS. Bagaimana nilai Fajri? Nilai saya sangat rendah. Oh, begitu. Kira-kira apa alasannya ya Fajri? Karena saya kurang mempersiapkan diri. Sebelum ulangan. Ya wajarlah Fajri, karena nilai itu atau pemahaman materi itu perlu kita persiapkan dulu di rumah. Sekarang coba Fajri pikir, keyakinan kelas apa yang Fajri langgar sehingga nilai Fajri tidak sesuai dengan harapan? Keyakinan tanggung jawab. Berarti tanggung jawab untuk melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh ya Fajri. Menurut Fajri, apakah tanggung jawab dan belajar sungguh-sungguh itu penting atau tidak? Sangat penting. Sangat penting. Jadi apa yang seharusnya Fajri lakukan untuk membuktikan Fajri bertanggung jawab atau sungguh-sungguh belajar sebelum UH? Dengan belajar sebelum ulangan. Jadi lebih sering lagi mengulang pelajaran ya Fajri. Apakah Fajri bersedia? Bersedia. Semoga setelah ini Fajri akan memperoleh nilai yang lebih memuaskan karena keyakinan bahwa belajar sungguh-sungguh adalah kunci dari kesuksesan. Haira, Ibu perhatikan beberapa waktu ini Haira sering tidak masuk ke sekolah di jam project. Apa benar itu Haira? Ya. Kira-kira apa alasannya Haira?
Haira membantu orang tua. Oh, itu alasannya. Berarti Haira adalah anak yang sangat berbakti dan mau membantu orang tua. Ibu paham dengan alasan Haira. Sekarang, coba Haira pikir, apakah sesuai tindakan Haira itu dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Haira langgar? Nilai disiplin dan tanggung jawab. Apakah menurut Haira disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting. Apa yang seharusnya Haira miliki kalau bagi Haira disiplin itu penting? Bisa mengatur waktu dengan baik. Berarti Haira kalau membuktikan Haira disiplin, berarti Haira harus datang ke sekolah tanpa tidak libur lagi ya. Jadi solusi apa yang mau Haira perbaiki? Membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga Haira bisa membagi waktu sehingga datang ke sekolah di jam pembelajaran. Ya.